Halo, hai. Wah, senang sekali saya bisa hadir di sini. Again, saya Aryo Astungkoro akan menemani di JNE Untold Story. Nah, kali ini saya punya kesempatan yang sangat besar sekali karena kita tahu nama seorang Chris John adalah seorang legenda dunia. Bagaimana enggak? Karena dari 52 pertandingan, 48 pertandingan berhasil dimenangkan. 3 kali seri dan hanya 1 kali aja kalah. Tapi di JNE Untold Story, kita nggak cuman bicara tentang sabuk juara, tetapi juga kita akan bicara mengenai bagaimana kemudian beliau bisa bertahan setelah pertandingan itu selesai. Dan bagaimana untuk membangun masa depan, begitupun juga untuk bisa mengubah disiplin dalam berolahraga, kemudian bisa menjadi peluang dalam berbisnis. Karena sejatinya, kalau bicara tentang kemenangan itu bukan hanya di arena, tetapi juga di dalam kehidupan. Tanpa berlama-lama lagi, please welcome the one and only our living legend. Ada Bung Chris John. Hai Bu, apa kabar? Kabar baik, Baik, Aryo. baik. Apa kabar? Aduh, aku tuh dipegang aja takut nanti ditarik tiba-tiba Gitu ya. ada biru-biru di muka ya. Tenang, itu refleks sudah berkurang Benar. dari Bu, 10 tapi- tahun lalu. To be honest, aku Iya. sengaja tadi udah minta dibatasinnya agak sedikit jaraknya dijauhin. Siap. Jadi nggak itu. Aman ya? Aman. Itu dia. Karena itu yang paling ditakutin adalah tiba-tiba pulang biru-biru ya. Bung Chris John, Iya. terima kasih sudah mau main ke Sama-sama, Untold Story kita. Aryo. Ya. Ini menyenangkan bertemu dengan seorang living legend. Hmm. Aku ngelihatnya tuh kayak, Bung, dirimu tuh vampire ya, dirimu nggak berubah loh. Ini dari dulu. Terima kasih. Ya. Oh, satu hal, aku Ya. mau ucapin terima kasih karena dirimu berhasil membuat kenangan masa kecilku. Aku waktu kecil nonton dirimu bersama opaku, Betul. dan opaku suka banget sama tinju. Wis, Anyway. ya. Jadi opaku ngikutin tentang dirimu, Ya. aku ikut nonton. Siap. Sekarang aku bisa duduk di sebelahnya. Ya. Terima kasih. Sama-sama. Bu, tapi kalau ngomongin Ya. tentang masalah kesehatan, kayaknya dirimu tuh seger banget, bugar banget. Ini tuh dijagain setelah jadi atlet, masih ngukur makanannya, olahraga gitu nggak sih? Iya, pasti ya. Jadi kan memang rata-rata saat usia kita sudah mulai apa ya, di atas 30 ya, kita juga menyadari bahwa Ini 30, nggak Saya- 20-an. Bung, kayaknya ini masih 20-an ya? 30 lebih lah. 30. Ya, itu tetaplah kita juga kan banyak kita mendapat informasi dari sosial media dari mana-mana, memang ternyata harus dijagain ya kan ya, apalagi di usia 30 ke atas benar-benar kita udah mulai yang cukup apa ya, berhati-hati lah ya, apalagi konsumsi makanan. Banyak ya masalah atau penyakit yang timbul Iya. ya akibat ya pola makan kita, pola istirahat dan lain-lainnya. Tapi kan biasanya gitu ya, kalau waktu jadi atlet, disiplinnya tinggi banget nih, ngurusin makanan, Iya, olahraga. Tapi iya. begitu udah jadi atlet, udah selesai kan kayaknya Iya. saya kayak, ya udahlah ini waktunya gue untuk menikmati hidup gitu. Kalau Bung Chris kayak gitu juga gak sih? Iya. Ada ke arah situ juga? Ada pasti ya kan, ada berarti masih yang awalnya yang benar-benar strike ya, jadi kita benar-benar yang waduh nggak boleh nih atau benar-benar harus kurangi sekali ya. Sekarang agak sedikit lah ya, tapi kayak itu kan harus langsung kita sadar lagi, cukup jangan terlalu kebablasan. Nah, Jadi tetap ada remnya di situ. harus karena kita kan ngerti lah ya, kita udah banyak informasi dari mana-mana, dari sosial media apa segala, bahwa gimana sih cara untuk menjaga kita kesehatan ya, apalagi di usia-usia yang mulai ya di atas 30-40 yang ternyata tidak menutup kemungkinan bahwa di usia-usia itu juga waduh banyak penyakit yang bisa dialami atau didapat usia-usia itu, yang saya juga kaget ternyata di usia 40-an mungkin ya, 40-an atau 50-an stroke bukannya hal yang Oh iya. yang mustahil anak-anak muda bisa kena gitu. Waduh, kan ngeri kan. Iya, di umur 30-an sekarang ada yang kena jantung Ada dan ya? lain sebagainya. Udah Aduh, mulai. Makanya itu Tapi kan serem harus ya? kita benar jagalah. Bukan masalah cuma kita yang susah. Iya. Iya, orang-orang di Sekitar sekitar kita kita kan juga itu ya? yang merasakan juga ya. Tapi menarik deh, kalau kita ngelihat kan sebenarnya perjalanan dirimu pasti tidak mudah. Kita mau agak tarik mundur jauh Iya. ke belakang. Iya. Kita kenal
Bung Chris John sebagai sosok juara dunia. Kita bisa lihat di depannya sabuknya ini kayaknya ini jadi jual di mana-mana ya. Jadi ini literally hanya sebagian orang yang punya. Bisa kalau mau beli itunya, beli apa namanya? Ya buat mereka buat koleksi bisa ada yang jual, ada. Tapi dengan ada yang bisa perjuangan. bikin. Oh ya beda dong, beda. Ini cuma beli online atau berjuang untuk dapat. Iya. Banget. Aku ngelihatnya ini ada di depan aku aja tuh rasanya kayak wow gila. Bisa ngelihat gini aja udah happy banget. Tapi kalau misalnya kita berangkat ke Bung John kecil, Bung Chris John kecil itu seperti apa sih? Kita boleh kenalan sedikit nggak sih? Ya, oke. Jadi kan memang saya kelahiran di Jakarta ya. Jadi tahun 79. Ya. 79. 79, baik. Wow. Ya, 79. Lalu dari masa kecil saya mungkin saya lebih banyak menghabiskan waktu masa kecil saya di sebuah desa kecil ya, di daerah Banjarnegara. Karena di usia 5 tahun, kami sekeluarga pindah di Banjarnegara itu. Lebih detailnya, Desa Gelang, Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara. Wow. Iya, di situ adalah asal ibu saya. Ya, jadi memang saat di Jakarta, usia saya ya, awal-awal kecil itu, keluarga ada sedikit mengalami masalah kendala ekonomi yang memaksa kita untuk pindah ke desa kecil Banjarnegara. Tetapi ternyata setelah saat ini kita berpikir bahwa itu adalah mungkin yang memang proses atau jalan Tuhan untuk membuat sesuatu yang lebih besar gitu. Saya mulai dari desa kecil itu Banjarnegara, diproses oleh almarhum ayah saya yang mantan petinju era tahun 70-an ya. Kalau mungkin eranya Bung Boy Bolang, Bung Samsul Anwar, itu eranya itu. Ya, jadi era itu beliau suka tinju, tetapi orang tuanya tidak terlalu mendukung. Makanya di usia sekitar 30-an ayah saya baru mencoba untuk bisa bertanding. Tapi kan sudah telat dan dia punya ambisi untuk saya nggak bisa, saya ingin anak saya bisa untuk ngelanjutin impian saya menjadi petinju dan untuk menjadi juara dunia gitu. Quote-unquote mewariskan mimpinya ya ke anaknya gitu betul ya. Jadi umur ya udah dari kecil saya datang terus tungguin sampai umur 5 tahun ya. Sengaja udah dikeker. Udah dikeker. Ini dia katanya. Ditungguin dari umur 5 tahun langsung udah dimulai diarahkan itu di usia 5 tahun itu. Karena mungkin memang usia-usia yang sudah mulai mengerti apa yang diarahkan ya, apa yang harus diarahkan anak-anak itu. Nah itu proses dari 5 tahun, langsung papa sendiri ya, yang latih, yang handle. Lalu di usia itu juga akhirnya kita ya ada masalah di kota besar di Jakarta, akhirnya kembali ke Banjarnegara. Dengan harapan tentu mungkin untuk ekonomi mungkin akan lebih baik, pengeluaran lebih sedikit ya. Tapi satu hal yang menarik ya, Bung Chris ini mungkin nggak ditangkap sama kamera, tapi dari awal kita bertemu tadi sampai dengan sekarang, saya jadi nangkep sesuatu dari Bung Chris bahwa ternyata dirimu tuh selalu melihat segala sesuatu dari positif. Betul. Hal yang positif itu yang diambil. Seperti tadi disampaikan juga bahwa ya mungkin ini yang menjadikan dirimu sampai dengan saat ini ketika pada saat kecil terkena masalah ekonomi kemudian pindah ke kota kecil. Mungkin belajar dari situ banyak sepertinya ya. Betul sekali. Jadi kadang situasi yang kita anggap tidak mengenakan ya, kok nggak enak dan kok sepertinya kita kok kurang beruntung apa segala, ternyata mungkin tuh kita nggak ngerti kalau kita berpikir secara positif itu adalah jalan Tuhan untuk membuat kita lebih baik ke depannya. Kadang kita tetap memang harus berpikir ya, jangan terlalu begitu, aduh negatif, aduh kok nggak enak, kok seperti ini, kok sepertinya semua udah hancur, udah nggak ada kesempatan. Ternyata kalau kita terus berpikir positif, ya, ternyata ada hal-hal yang mungkin ya itu bisa kita buat untuk menjadi positif gitu. Dan kalau nggak ada masalah itu mungkin belum tentu ada nama betul, Chris John sebesar ini di zaman sekarang. Belum tentu, ya betul, belum serius belum tentu karena di kota besar kita belum tentu juga ya dengan fasilitas yang ada, dengan kondisi dan ya yang mungkin terlalu mendukung. Tapi di desa kecil itu banyak mungkin aktivitas yang bisa saya lakukan menggunakan fisik gitu. Iya kan? Iya, kan namanya anak-anak desa, kita harus jalan, kita main sama teman-teman, lari-larian, main sepak bola sama teman-teman dengan medan yang mungkin cukup berat melatih fisik saya gitu. Ya udahlah, memang itu sudah jalan ya. Jadi saya membayangkan kayaknya masa kecilnya
Bung Kris sangat menyenangkan sekali ya. Betul, Ada di daerah, betul, di kemudian daerah. jadi anak kecil yang normal, bisa Yap. main di Iya, lingkungan. Kayaknya masih bisa menyenangkan main, wah, kenapa? Menyenangkan sekali kayaknya. Menyenangkan, bisa main bola sama teman-teman. Wah, itu hal yang sangat menyenangkan dan hujan-hujanan. Betul. Tapi kenapa tiba-tiba milihnya jadi dari umur 5 tahun? Soalnya Ya. berarti tinju dan wushu ya? Tinju dulu. Oh, tinju Tinju dulu. dulu, Di ya. umur 5 tahunan. Sekitar 5 tahun saya udah mulai diarahkan. Diarahkan maksudnya dipaksa. Iya. Tapi bisa jadi itu privilege juga. Karena kalau nggak dipaksa mungkin nggak ada kerjaan sekarang. Iya, jadi mungkin buat saya mungkin ya, jadi mungkin sekalian pas di momen ini untuk saran untuk orang tua, arahkan dulu, diarahkan, tanda kunci mungkin sedikit paksa nggak masalah. Karena anak-anak nggak tahu apa yang mereka mau gitu, tujuannya mereka nggak ngerti lah itu kan. Nah, pasti maunya apa? Kamu mau apa? Mau main apa? Mau gadget ya paling enak. Tapi kita sebagai orang tua harus ngerti, kamu harus ada waktu untuk olahraga gitu kan, untuk kesehatan, mungkin untuk bela diri. Di olahraga itu paling bagus bela diri karena dia bisa melatih mental apa segala kan. Bener. Bela diri, dan siapa tahu ada punya bakat, dia bisa berprestasi gitu. Dia banyak sudah lah yang mengalami itu ya, hal-hal besar yang dari kecil mereka yang sudah itu orang tua akhirnya bisa jadi besar, jadi juara itu. Di momen ini berarti sebenarnya VOC parenting kalau dikit-dikit masih boleh lah ya, karena kalau pemaksaan gitu kan sebenarnya kalau kata anak zaman sekarang nggak bisa dipaksa. Tapi sebenarnya kalau dikit-dikit masih boleh karena siapa tahu justru mengarahkan. Harus. Yang jadi semua itu memang harus sedikit dipaksa. Ya maksudnya luar biasa ya kalau memang si anaknya dia mau, saya mau sepak bola nih dari kecil, saya mau bulu tangkis, itu lebih keren gitu. Tapi kalau mereka nggak itu ya udah arahkan aja, pasti mungkin ya untuk menurut saya paling itu ya memang bela diri ya, diri oke, dia untuk melatih mental ya, siapa tahu dia bukan maksudnya minimal mungkin kalau dia udah bela diri ya, mengurangi pembulian ya. Benar. Tapi bukan bully lo tapi ya. Kalau jangan bully lo ya tapi. Justru jadi bisa self defense dengan baik kan. Betul. Diri, ya. Mental kita dilatih untuk fokus gimana dia untuk bisa juara ya kan. Perlu butuh perjuangan, butuh kerjasama dengan pelatih segala. Itu dilatih di olahraga. Iya. Bung, tapi kapan sih tepatnya kemudian ada titik balik di mana dirimu berpikir bahwa enggak, ini dunia gue nih. Tinju ini dunia gue dan gue akan 100% di situ. Betul. Nah, itu yang sebetulnya nggak banyak orang tahu itu. Nah, kita coba ulik di sini. Apa yang mengawali itu semuanya? Betul, yang tadi saya bilang bahwa awalnya saya dipaksa untuk latihan ya, untuk ikut olahraga tinju. Tapi setelah saya mengikuti pertandingan pertama saya ya di Banjarnegara, waktu itu tahun-tahun berapa ya, 93, 94 lah ya. Awal-awal saya diamatir kan dulu sempet. Nah, di situ saya sempat bertanding dan wah itu memang yang perasaan yang kacau balau sudah ya, akhirnya tapi saya bisa menang. Menang di pertandingan awal itu. Pertama kali bertanding menang? Di awal itu, iya. Yang walaupun saat itu saya menggunakan jurus yang mungkin agak nggak ada di tinju ya kan. Iya, jurus angin ribut. Iya, karena awal pertama kali yang takut banget ya, yang masih gentar banget ya, ada pokoknya pukul aja tanpa saya melihat lawan gitu. Yang penting udah ada di ring. Oh iya, waduh, ini lawan saya mungkin lebih pengalaman, lebih itu kan. Terus pokoknya itu waktu itu menang. Jadi di saat itu juga saya memutuskan bahwa saya ingin menekuni olahraga tinju lebih saya lagi, ya kan, yang awalnya mungkin dipaksa, saya lebih ingin saya sendiri lagi, dan saya mulai untuk menanamkan mimpi untuk menjadi seorang juara tentunya kan ya. Jadi semua olahragawan apa mimpinya? Menjadi juara. Juara apa? Juara dunia, ya kan. Berarti sebenarnya kuncian paling penting adalah ketika pertama kali menang, bagaimana caranya bisa mempertahankan itu bahkan lebih baik lagi. Dan sampai dengan dirimu tahapnya sekarang. Tapi dari 2 pertandingan nih, dalam semua pertandingan yang sudah dirimu lewatin, 52 pertandingan bahkan mungkin lebih gitu ya. Sebenarnya apa sih yang paling perlu untuk disiapkan untuk menjadi seorang juara tuh? Mental kah, fisik kah? Itu semua, Pak. Jadi nggak cuma mental, fisik, tapi itu kalau di olahraga mungkin saya lebih dikomplitin ya, dilengkapi bahwa di olahraga tinju kita memerlukan memang skill yang baik, kemampuan, skill, strength, kekuatan baik, ya, stamina, tahu ya, yang nafas apa segala,
speed, kecepatan dan spirit. 5 hal itu harus dibagusin, memang ya dilatih Harus semua. diasah ya? Salah satu dari itu kurang aja sepertinya nggak akan bisa maksimal ya kan. Karena di olahraga tinju butuh itu semua. Mental dan mindset tuh penting gak sih? Ya, jadi memang mental mindset itu kadang masing-masing personalnya. Tapi sebenarnya itu mungkin akan berjalan lebih bagus. Ini terkait dengan jam terbang. Saat si atlet mempunyai jam terbang lebih bagus, lebih tinggi ya, mungkin dia akan bisa lebih menata mindset dan mentalnya. Mungkin kan jam terbang juga pengaruh dengan saat dia bertanding, wah gentar apa yang kacau pikiran. Lama-lama dia bisa udah mulai menata itu ya dari jam terbang sih menurut saya. Dari semua pertandingan ada nggak yang paling bikin mentalnya seorang Chris John ini kayak gentar gitu? Ya pasti ada beberapa itu ya, beberapa sesi apa ya namanya? Beberapa pertandingan lah ya? Pertandingan, betul. Itu biasanya apa yang bikin? Apakah orangnya atau tempatnya? Betul. Pasti orangnya. Orangnya? Orang dengan lawan saya petinju itu dengan sejarah atau dengan kemampuannya atau dengan rekornya yang memang sudah terbukti gitu kan ya. Emang ada yang lebih daripada Bung Chris ya? Karena aku ngeliatnya Bung Chris aja udah 52 pertandingan, 48-nya menang. Iya. Awal-awal kan? Kan baru awal-awal. Bener. Iya kan, bahwa nggak yang selalu yang dari setelah juara dunia. Sebetulnya proses itu yang melatih mental saya dari sebelumnya kan. Ya dari sebelum yang tahun 99 saat level nasional dulu, tahun 99 saya harus menghadapi petinju yang lebih pengalaman dengan kemampuan pukulan yang sangat keras sekali. Ya terbukti di ronde pertama saat saya bertanding, saya jatuh 2 kali sampai selesai pertandingan, hidung saya patah. Makanya bukannya yang itu berarti memang itunya dia untuk pukulan keras sangat memang terbukti gitu. Tapi akhirnya memang saya menang di ronde 12 itu kan. Saya membalikan keadaan yang ronde 1 saya jatuh, terus akhirnya saya bisa menangkan di ronde terakhir. Nah itu teman-teman yang belum tahu mungkin mudah-mudahan ke depan nanti kita mau coba untuk bisa edit bisa tampilkan lagi di sosial media saya. Boleh. Begitu tadi Bung Chris bilang nanti kita akan coba. Nah, gue udah genter nih. Gue udah genter, takutnya dicobainnya ke gue. Nggak, mudah-mudahan jangan ya. Kita lihat aja nanti. Gini Arya. Kalau saya itu pukulan saya ini sebenarnya mahal. Jadi ya nggak sembarangan saya kasih ke orang. Bagus. Itu prinsip yang bagus ya. Supaya kita merasa aman dan nyaman di sebelahnya. Harus ada kontrak untuk pukulan saya keluar, Pak. Betul, aku setuju. Tapi ini yang menarik juga adalah mungkin banyak teman-teman yang mungkin belum ngeh bahwa seorang Chris John ini adalah pemegang gelar tinju pertama kelas bulu dari Indonesia ya. Dan bahkan masih memegang gelar terlama nggak sih? Sampai dengan saat ini kan. Sepanjang sejarah. Beliau ini memegang gelar terlama kedua di gelaran tinju kelas bulu. Betul. Ini sebuah prestasi yang sangat luar biasa. Membawa nama besar seperti itu. Berat nggak untuk seorang Bung Chris? Pasti ada satu konsekuensi dan memang tanggung jawab untuk bisa mempertahankan selama mungkin gelar yang saya dapat ini gitu kan ya. Apalagi bisa melampaui rekor mungkin ya yang gelar yang WBA di Asia atau di dunia yang mungkin cukup lama. Itu adalah satu kebanggaan sendiri kan, dan memang butuh tanggung jawab terus tentunya, konsekuensi ya. Berarti secara status sekarang Bung Chris itu udah selesai, udah nggak mau bertanding lagi? Oh, memang sudah selesai dari 10 tahun lalu, 2013 itu. Pertandingan terakhir, dan memang saya sudah punya target ini udah terakhir karena usia saya saat itu udah 35 juga. Saya pikir agak nggak ada batasan sampai Josh Warman juga dia pernah bertanding di usia 40 ke atas ya. Nggak ada batasan, cuma kan masing-masing personal individu beda-beda. Iya, ada yang masih mau lanjut, tapi ini kalau di dalam benak aku gitu ya, umur 35 itu masih sangat muda sekali. Muda banget ya kan. Tapi Bung Chris setelah memutuskan untuk berhenti total, apa yang dipikiran Bung Chris saat itu? Mau ngapain? Nggak takut apa ya, kayak abis ini mau ngapain ya? Abis ini mau gimana ya? Betul, sempat lah berpikir itu, tapi untung juga maksudnya
kami sudah mempersiapkan itu semua ya. Oh. Iya, kebetulan kan manajemen keuangan langsung dipegang oleh Menteri Keuangan saya. Jadi udah aman ya? Iya, Ibu Ana Maria Megawati. Wow, mohon izin. Yang mungkin dia cukup oke lah ngerti untuk bisa menempatkan ya mungkin hasil yang sudah saya dapat saat saya bertinju lalu. Ya, jadi ya puji Tuhan lah saya bisa melalui itu dengan baik saat ini. Tapi kepikiran nggak sih untuk misalnya kayak beralih profesi nih dari seorang atlet kemudian Bapak jadi pengusaha atau berbisnis atau apa gitu, kepikiran nggak sih? Tetap mungkin mau nggak mau kita harus menujunya ke sana ya. Bahwa nggak selalu ini, walaupun mungkin saya tetap bisa ya berprofesi di seputar bidang itu. Saat ini memang kan setelah saya selesai, saya memang punya mimpi untuk bisa membantu petinju-petinju Indonesia lainnya tentunya dengan membantu mereka untuk membuat event ya, pertandingan. Karena yang saya tahu, yang saya saat ini di masalah juga di pertinjuan di Indonesia bahwa memang kurangnya event pertandingan tinju gitu. Bagaimana sih petinju bisa maju untuk bisa meraih mimpi mereka ya tanpa ada pertandingan gitu ya. Ya berlatih nggak ada pertandingan mau ngapain, usia terus bertambah. Nah itu kan memang jadi concern di pikiran saya, gimana caranya untuk membantu mereka juga ya. Memang ini passion saya juga di olahraga tinju, bisa membantu mereka, dan ini adalah salah satu pesan dari almarhum pelatih saya ya. Setelah selesai bertinju ya sebisa mungkin bantu petinju lain dari Indonesia untuk bisa meraih apa yang mereka impikan menjadi juara dunia dari Indonesia lainnya tentunya. Makanya saya bersama tim saya, Pak Longjin dan lain-lainnya juga untuk bisa membuat event pertandingan. Jadi waktu itu kita sempat juga ada bikin pertandingan di televisi, karena menurut saya televisi juga satu yang media yang bisa membantu mengangkat si petinju ya. Boleh sebutin ya? Boleh banget, boleh. Ya, kita pernah ada yang di Kompas TV waktu itu ya. Christian mencari juara gitu kan. Wow. Bisa masih ada di YouTube-nya segala. Terus akhirnya selesai, terus di Metro TV juga ya, masih seputar itulah ya. Dan kita juga sempat membuat kejuaraan dunia di NTT ya, saat itu gubernurnya Pak Victor ya, Pak Victor Siodat, yang akhirnya kita bisa menelurkan juara dunia ya, Thibaut Monabeza. Nah, itu dari tim kita yang bantu untuk bisa mewujudkan Thibaut Monabeza bertanding untuk bisa menjadi juara dunia di NTT waktu itu. Gila, keren banget. Berarti sebenarnya talenta orang-orang Indonesia tuh banyak Pak. Maksudnya kita bisa lihat lah bahwa jadi Indonesia ini punya sekitar 9 juara dunia tinju. 9 ya, dari eranya Elias Pikal kan ya. Oh iya betul. Elias Pikal, Diki Thomas, Muhammad Rahman, saya, Daud Jordan, terus terakhir siapa ya, si Ongen atau Thibaut. Thibaut atau ada Ongen itu dia terakhir juara dunia. Kita punya maksudnya bakat-bakat itu banyak gitu ya, selain mungkin ya cabang-cabang olahraga lainnya yang mungkin itu. Ternyata tinju ini sebenarnya yang perlu juga cukup concern atau perhatian pemerintah untuk bisa mengangkat petinju Indonesia untuk bisa menjadi juara dunia, karena ternyata ya salah satu yang membuat bendera kita berkibar di luar negeri misalnya adalah olahraga, salah satunya. Selain ada jadi kenegaraan ya, acara kenegaraan, bendera berkibar, saat si atlet menjadi juara, bendera juga berkibar. Dan siapa tahu ada penerus-penerus dari nama kerja berikutnya gitu ya. Betul, saya yakin pasti itu ada. Tinggal bagaimana kita bisa membantu mereka untuk berkembang dan terangkat. Iya, benar-benar. Jadi dengan adanya event-event tinju itu sebenarnya ngebantu banget karena menemukan bibit-bibit unggul dari level-level terendah sampai yang tertinggi, bahkan bisa internasional. Betul, kita akan kalau memang dalam benak saya, dalam pikiran saya ya memang itu adalah dunia saya. Kita bisa adain seperti audisi di setiap masing-masing daerah ya. Mudah-mudahan kalau memang ada support dari pemerintah bisa seperti itu. Amin. Setiap daerah aja kita adain yang kita tarungin. Nah, kan kelihatan tuh yang mana yang berbakat. Itu udah kita kumpulin. Nah, kita jadiin seperti satu training center khusus yang memang itu dipersiapkan untuk bisa
melakoni pertandingan mungkin Asia dulu kan ya. Memang ada levelnya Ada nasional, Asia dan dunia. Nah, Asia udah bagus. Nah, ini persiapkan kita lebih ke training camp lagi, lebih fokus lagi untuk ke level dunia. Bisa itu sebetulnya. Dan apalagi dari daerah-daerah kecil tuh mungkin bisa jadi kayak dirimu dulu kan. Betul, banyak banget bakat-bakat yang tapi terpendam. kadang mereka ya itu nggak ada jalan dan ya nggak ada jalan untuk bisa meraih itu. Gimana mereka bisa itu pertandingan yang hampir nggak ada, ya kan? Tapi kan kalau ada pertandingan yang dulu, ada mungkin di Indosiar, ada di RCTI, ada beberapa TV juga yang mengadakan setiap minggu. Nah itu baru muncul bakat-bakat dan talenta dan juara itu. Berarti dengan adanya si combat yang zaman sekarang ada di mana-mana itu juga sebenarnya ikut lumayan ngebantu. Betul, gitu ya? membantu. Lagi rame tuh soalnya di mana-mana anak-anak muda gitu kan. Betul, iya. Selebritis kemudian dipertandingkan. Iya. Mungkin menjadi seolah-olah kayak rekreasional, tapi sebenarnya membangkitkan juga kita penontonnya jadi makin banyak yang lebih peduli dan lebih aware. Iya, betul. Ya, cuma kan memang seperti itu oke lah ya untuk bisa membangkitkan lagi. Cuma sebetulnya memang kita butuh keseriusan, fokus dan nggak cuma yang influencer atau yang orang-orang yang itu yang kan punya nama doang gitu punya ya. nama. Nah, terus yang memang atlet bener yang memang sudah persiapan yang latihan pagi sore ya kan ya seminggu 6 kali. Terus kapan mereka mau diangkat gitu kan? Oke lah, saya support dan dukung untuk acara-acara yang pertandingan itu kan ya. Cuma kan jangan dilupakan untuk atlet aslinya yang memang nggak cuma yang itu. Kita tinju ada banyak kelas ya kan ya, dari kelas yang layang ringan ya terus sampai kelas yang mungkin berat, tapi kalau kelas berat di Indonesia kan masih belum ada lah. Jadi ternyata itu harus diperhatikan ya. Concernnya nggak berhenti setelah selesai jadi atlet terus udah lepas enggak ya? Sebenarnya masih ada concern yang diberikan. Iya, ini titipan dari mantan almarhum pelatih saya Craig Christian yang dari Australia itu yang memang dia cukup peduli dengan tinju Indonesia ya. Terbukti dia benar-benar yang memberi pesan, jangan lupa kamu punya tugas untuk bisa bantu petinju Indonesia untuk meraih apa yang mereka inginkan, menjadi juara-juara dunia baru. Wow. Aku dengernya merinding banget. Kepikiran nggak? Oke, ini pertanyaan lepasan aja. Untuk seorang Christian sendiri, kepikiran nggak sih untuk kayak bisnisnya? Ya udah, nggak cuma di dunia tinju aja, tapi beralih ke yang lain misalnya. Betul, tetaplah kepikiran dan itu harus kita pikirkan gitu kan ya. Karena supaya sustainable ke depannya juga kan. Iya, karena memang di saat ini ya mungkin ya di dunia untuk bisnis olahraga mungkin ke depannya baik, tapi saat ini masih belum terlalu baik ya. Mudah-mudahan setelah podcast ini akan lebih baik. Amin. Mudah-mudahan ada bibit-bibit unggul lainnya setelah podcast ini. Orang-orang yang concern atau peduli dengan perkembangan olahraga Indonesia ya, khususnya di tinju ya. Kenapa enggak ya, mudah-mudahan juga dari pemerintah lah, kita tetap butuh dukungan support dari pemerintah ya, enggak hanya swasta juga untuk bisa mewujudkan mimpi ini. Dan kayaknya nggak cuma concern kepada para generasi baru nanti calon petinju profesional, tetapi juga kemudian kita juga harus concern sama mantan-mantan atlet nih, karena itu juga perlu tuh untuk kemudian dirangkul gitu ya. Siapa tahu kemudian bisa mendapatkan tambahan lainnya. Terutama yang saya datang. Setuju. Nah, ini menyangkut hal ini, saya juga akan mengulas masalah atlet setelah jadi atlet mau ngapain. Nah, itu dia. Masa depan atlet. Banyak yang itu kan memang kalau tidak cukup sukses di dunia atlet, setelah itu mereka mau ngapain, dan banyak yang terjadi adalah susah ya selesai jadi atlet ya, kesusahan akan jadi yang gimana gitu kan ya. Jadi ini memang cukup dipikirkan juga lah ya. Jadi untuk para mantan atlet ini ya harus mencari peluang apa nih ya selain menjadi pelatih ya, selain menjadi pelatih untuk bisa mereka hidup sedikit lebih baik perekonomian mereka. Iya. Mungkin semua netizen, jadi semua orang tuh kayaknya udah tahu gitu ya tentang Giant itu seperti apa. Di mana pasar juga makin sini makin tumbuh dengan adanya segala teknologi dan lain sebagainya, memudahkan kita untuk mengakses juga bahkan ketika jaraknya jauh gitu ya, dengan pasar yang juga terus tumbuh. Kemudian bisa ada penghasilan dari setiap transaksinya dengan dukungan operasional yang penuh karena ada di mana-mana lokasinya, hampir menjangkau seluruh Indonesia. Jadi beberapa tahun lalu juga saya nge-MC-in untuk Competition Award-nya. Ternyata tuh nggak cuma ada di Pulau Jawa
aja, tapi hampir tersebar di seluruh Indonesia. Wow. Jadi semuanya terjangkau lah ya. Ya. Dan pastinya ada potensi perluasan usaha juga karena sampai dengan saat ini JNE terus bertumbuh begitu ya. Jadi mudah-mudahan nih para atlet mungkin yang masih aktif juga boleh gitu ya, ataupun juga para mantan atlet yang saat ini mungkin sedang berpikir kayak, abis ini mau ngapain lagi ya? Ya. Kalau Bung Kris kebetulan udah tahu banget begitu selesai, aku tahu aku mau kemana, aku tahu mau gimana gitu ya. Tapi kalau misalnya masih penasaran, masih bingung harus kemana, sebenarnya terbuka jalan yang sangat lebar sekali untuk bergabung bersama mitra agennya JNE. Silahkan dicek-cek juga gitu ya, bagaimana caranya. Nah, mungkin kalau bertanya sama Bung Kris sendiri, kepikiran mungkin mau tiba-tiba bikin mitra agen gitu? Oh, kepikiran sekali. Ini menurut saya ada solusi yang cukup oke banget buat mungkin mantan atlet atau atlet yang masih aktif ya, untuk bisa bergabung tentunya, bergabung untuk bisa mendapatkan mungkin hasil tambahan-tambahan, bahkan ini bisa difokuskan bisa besar kan ya. Makanya saya lihat hampir semua ini kok yang gerai-gerai JNE udah yang ramai banget. Bener. Makanya waduh ini sangat solusi cukup bagus banget ya untuk untuk mungkin mantan atlet atau atlet sendiri masih prestasi, kenapa enggak? Karena kan dia cuma bisa bergabung, mungkin dia bisa ada orang rumah atau mungkin hire itu untuk bisa menghandle bisnis dari JNE ini. Betul. Dengan support dari perusahaan juga yang tadi Aryo yang udah kasih tahu, wah ada yang di mana-mana untuk transportasinya udah yang keluar pulau itu yang nomor satu, nggak hanya yang di dekat-dekat, tapi luar pulau itu ya oke dan ditangani oleh tim profesional juga yang memang handal. Benar-benar. Dan makin banyak gerai itu sebenarnya makin mempermudah untuk kita juga karena kita semakin dekat juga sama lokasi kita kalau kita mau ngirim barang. Karena aku dan ibuku kebetulan tinggalnya di tempat yang berbeda kotanya, jadi sangat memudahkan sekali nih. Setuju. Bung Kris, rasanya tuh kayak ya mendekatkan aja yang jauh gitu. Betul, setuju Aryo. Ya, jadi di mana-mana ya. Tadi sempat ngobrol sama Bung Kris juga, katanya kalau misalnya mau bikin kayak nggak cuma satu nih, mau bikin gerainya mau banyak banget nih kayaknya. Gitu ya. Wah, saya disupport oleh dari owner sendiri ya. Wah, ini udah lewat orang dalam nih jalur ordal nih. Ini kayaknya satu anak dikasih satu gerai nih kayaknya nggak? Iya. Ini soalnya kebetulan hari ini juga hadir putri-putrinya dari Bung Kris. Hai, waduh, cantik banget. Oh my god. Di momen ini aku nggak mau deket-deket ya, aku takut kebanting Bung Kris. Kalau yang ini, yang besar Maria Luna Verisa, dia ambil yang cabang Taolu, Wushu Taolu, yang gerakan itu, yang jurus Tai Chi. Wah, jago bela diri juga? Iya. Aku mundur kali ya. Aku mau langsung pergi. Boleh silakan. Nah, mau coba kita kenalan sedikit kali ya. Hai, halo. Kalau yang ini yang nomor 2, Maria Rosa, dia yang ngambil jurus pedang tombak. Wah, aku tahu yang gitu-gitu kan. Iya. Jadi makin kesini juga makin ada bantuan-bantuan juga yang diberikan kepada mantan-mantan atlet, karena bagaimanapun mantan atlet ini sudah mengharumkan nama Indonesia gitu ya. Iya, betul. Bawa nama Indonesia ke kancah internasional. Wah, ini juga kayaknya bakal jadi calon-calon atlet. Ini sebenarnya bisa kita katakan privilege ya, karena kebetulan punya ayah seorang mantan atlet gitu ya. Jadi udah tahu betul bagaimana caranya untuk disiplin dan lain sebagainya. Jangan salah, istri saya juga mantan atlet. Musuh kan? Aku udah tahu, udah ngecek-ngecek tadi kayak, wah ini satu keluarga kayaknya nih, aduh pusing nih. Datang semua ke sini. Bener ya, maksudnya memang akhirnya ya orang tua yang saat ini ya, orang tua yang mantan atlet yang bisa mengarahkan anak-anaknya jadi atlet. Sebetulnya nggak seperti itu. Sebetulnya yang orang tua umum harus sadar bahwa anak-anak kita butuh untuk aktivitas olahraga, ya kan, dan banyak lah efek yang bisa didapat si anak itu gitu. Jadi harus cukup concern para orang tua yang punya anak-anak kecil untuk bisa mengarahkan anaknya ke olahraga. Iya, ini anaknya. Iya. Kalian luar biasa. Enggak, udah gitu atlet zaman sekarang cantik-cantik lagi. Maksudnya kayaknya tuh bakal, wah ini calon-calon BA dari produk-produk brand-brand lain nih kayaknya nih. Siapa tahu kebanyakan di BA-nya dari JNE mungkin siapa tahu ya. Ya bisa. Yang buat anak mudanya kan. Iya kan? Iya bener.
Iya, siapa dulu dong bapaknya? Oh, lebih kepada Oh ya kepada mamanya, ibunya. mamanya siapa dulu dong mamanya? Sorry, saya keliru. Soalnya ada istrinya. Tapi ini kalau ngomongin tentang bagaimana seorang Bung Chris John ini bisa membantu begitu ya dunia olahraga di Indonesia. Sebenarnya Bung Chris, jadi yang menarik adalah karena JNE juga sangat nge-support sekali gitu ya dunia olahraga. Salah satunya kita bisa ngelihat kita tuh di JNE itu ada yang namanya tim futsal Cosmo JNE. Oh, iya, Jadi iya. ada tim futsal tersendiri yang dibentuk sama JNE. Iya, iya, iya. Ada juga karyawan yang kemudian menjadi seorang atlet nasional. Ada Hagis Mugara, ini adalah atlet Kempo nasional dan ternyata beliau ini juga adalah seorang karyawan dari JNE Bogor. Jadi katanya sih udah dikasih beasiswa juga, pokoknya benar-benar disupport dan juga didukung sampai dengan saat ini. Dan satu nama lagi ada Ril Lusiko, dia ini adalah atlet timnas amputasi sepak bola begitu ya, dan bahkan di tahun lalu udah ikutan Piala Asia. Keren banget. Keren banget, maksudnya ya bentuk sosial CSR dari JNE dengan masuk juga ke atlet ya nasional kita. Mudah-mudahan setelah ini anak saya. Bener, setuju. Iya. Dan mungkin itu juga kali ya, karena visi misinya tuh sejalan sama ya Bung Chris juga memajukan olahraga di Indonesia. Salah satunya dengan ya tadi nge-support hal-hal kecil, tapi sebenarnya tuh meaningnya gede banget. Betul sekali, karena kita jujur para atlet kita butuh lah ya, kayak seperti bapak angkat seperti itu untuk bisa mensupport mereka tentunya. Dan mereka sendiri kayaknya berat. Bener. Iya. Salut buat Jenny. Salut. Iya. Bung Chris, karena aku tahu dirimu jadwalnya sangat padat sekali. Dan kayak abis ini bakal kemana-mana lagi. Iya. Seperti kita harus menutup sesi yang satu ini, tapi aku mau ucapin terima kasih banyak. Sama-sama, Reo. Terima kasih, tidak hanya terima kasih sudah hadir ke sini, tapi terima kasih sudah memberikan mimpi yang sangat tinggi untuk kita, anak-anak Indonesia, bahwa ternyata nggak ada yang nggak mungkin. Betul. Karena dirimu berhasil membuktikan bahwa dari seorang Chris John kecil yang tadi dari di desa kecil yang tidak terlihat di peta, tapi sekarang nama dirimu itu bahkan kalau kita ngecek Chris John itu ada di mana-mana. Gak cuma di Indonesia sampai dengan mancanegara. Tuh jangan kecil hati bahwa kita dari manapun juga kalau kita punya mimpi besar ya kan, kita mewujudkan mimpi itu dengan kerja keras, disiplin ya, fokus, dan jangan lupa doa itu adalah yang terakhir tapi itu yang terpenting juga. Jangan hal itu bisa kita lakukan. Saya sudah membuktikan. Lebih takut terakhir ya? Lebih takut mana, Bung? Naik ke atas ring atau memulai berbisnis setelah selesai jadi atlet? Keduanya punya ketakutan dan tantangan dan masing-masing tersendiri ya. Tapi ini tetap harus kita kalahkan itu ya. Kita harus selalu itu tentunya di pertandingan maupun di luar pertandingan, mungkin di bidang bisnis ini harus kita taklukkan itu. Harus kita taklukkan. Ya. Mental, mindset semua jadi satu ada dari seorang Chris John. Yes. Terima kasih banyak. Sama-sama. Bung Chris sudah mau hadir ke sini dan Chris John sendiri sudah berhasil membuktikan kalau sukses itu tidak berhenti setelah pertandingan selesai. Dan seorang atlet ini bukan hanya tentang prestasi, tetapi kemudian juga tentang bagaimana membangun masa depan yang mandiri dan yang terpenting adalah berkelanjutan. Lewat kemitraan agen JNE, atlet maupun juga mantan atlet sebenarnya punya peluang untuk berkembang, berbisnis, dan kemudian meningkatkan kesejahteraan. Karena kurang lebih sama seperti di ring. Bahwa memang di dunia bisnis kita butuh disiplin, keberanian, dan partner yang tepat. Dan untuk seluruh atlet Indonesia maupun mantan atlet Indonesia, perlu diingat saat ini bukan saatnya lagi untuk mencari kemenangan di arena saja, tetapi juga menang di kehidupan. Tapi kayaknya Bung Chris mohon izin nih, kayaknya kalau misalnya kita ngelihat secara perawakan, kita tahu dirimu adalah seorang atlet dan juga juara dunia. Namun sepertinya kalau tidak ada gerakan-gerakan tinjunya, ini akan jangan-jangan ini hoax, sebenarnya bukan Bung Chris John nih gitu. Masih meragukan keasliannya dong. Iya, kalau ini perawakan badannya sih udah kelihatan banget. Tapi kan kalau nggak ada aksinya kayaknya kurang. Boleh nggak sih, Bung, kalau misalnya ngeliatin sih? Boleh lah. Okay. Untuk bisa menunjukkan keaslian bahwa saya Chris John ya. Bener, itu benar. Di momen ini aku harus ngumpet ke belakang atau nggak usah ya? Tenang, situ aja. Tenang aja. Bung Chris mungkin boleh di depan? Boleh. Ya. Oke. Waduh, ini dia nih. Kapan lagi? Jadi?
Boleh, oke. Mulai? Berarti ke kamera mana? Bebas. Di lu Bebas. gerak kemana aja, Gitu. mereka ngikutin. Gini ya. Ya. Waduh, Bu Kris. Gila. Tadi tuh kecepatannya kayak kecepatan cahaya. Kayak bubut gitu. Ngeri banget. Ini aku berasa lagi ada nonton di front row. Di depan banget ngelihat kayak gitu tuh rasanya. Wah, surreal banget sih. Itulah. Masih sisa-sisa. Asal ada ngos-ngosan. Tapi ngos-ngosan deh. Tapi wah gila, Bu Kris. Ini mimpi yang terbesar banget buat aku nonton dirimu shadow boxing kayak gitu. Masih ada muscle memorinya. Masih ada motornya dan itu cikal bakal dari ini. Nah, ini ada semua di sini luar biasa. Ada nih terlihat ya. Dan ini anyway kalau diangkat tuh beratnya berat banget. Berat banget. Seberat perjuangannya dari Bung Kris pastinya. Itu. Saya Aryo Astungkoro. Sampai bertemu di Untold Story JNE berikutnya. Terima kasih. Bung Kris terima kasih banyak. Oh, sama Mario. Terima kasih menyenangkan Siapa? banget. Oh my God. Gimana?